Yangon nggak akan ada masjid lagi, nggak akan ada orang Islam di Myanmar. Ya bener-bener yang dibantai itu satu etnis ini. Nah cuma kan orang kita kan digeneralisir di bawahnya, tuh kan dunia tuh benci Islam jadi. Oke Sobat Netizen, kali ini kita akan kembali update lagi seputar imigran Rohingya. Tetapi di video kali ini juga kita akan melihat dulu seperti apa nih sedikit penjelasan dari Mas Sepulang Sekolah. Kenapa disebut Mas Sepulang Sekolah? Karena dia adalah pemilik channel YouTube dari Sepulang Sekolah yang diwawancara dalam sebuah podcast. Dan di situ dia menjelaskan, di sini tuh banyak masyarakat Indonesia ya yang gagal paham dengan adanya imigran dari Rohingya. Mereka ini menganggap bahwa mereka ini harus ditolong karena saudara seiman. Namun pada kenyataannya di negaranya sendiri ini bukan konflik tentang agama ya. Mereka ini bukan dibenci tentang agamanya, tetapi emang murni adalah etnisnya yang berkonflik di negaranya tersebut. Karena di Myanmar sendiri itu masjid masih ada dan muslim-muslim yang minoritas lainnya di beberapa wilayah di Myanmar itu ya masih ada. Tetapi inilah yang menyebabkan si imigran Rohingya ini bermasalah dengan negaranya. Mari kita lihat, inilah yang bisa menjawab kenapa orang Rohingya ini tidak semuanya muslim. Gue suka bilang konflik pembantaian Rohingya itu bukan pembantaian agama. Karena kalau pembantaian agama di Yangon nggak akan ada masjid lagi, nggak akan ada orang Islam di Myanmar. Ya bener-bener yang dibantai itu satu etnis ini. Nah cuma kan orang kita kan digeneralisir di bawahnya, tuh kan dunia tuh benci Islam jadi gitu. Jadi nggak mau mikir detail masalahnya apa tuh, nggak mau nyari tahu lebih dalam. Dulu tuh gue suka bilang konflik pembantaian Rohingya itu bukan pembantaian agama. Karena kalau pembantaian agama di Yangon nggak akan ada masjid lagi. Itulah ya sebabnya kenapa orang-orang Rohingya ini tidak semuanya muslim gitu ya. Mereka ini adalah etnis itu adalah sekelompok orang yang menggolongkan diri ya dengan sesamanya. Entah itu dia mau beda agama, tetapi ini yang bermasalah kan di Myanmar juga yang bagian timurnya guys. Kan Pakistan juga ada Pakistan Barat, ada Pakistan Timur. Nah, hal-hal seperti itulah yang menyebabkan mereka ini berkonflik. Di sini bukan soal Myanmar ini benci Islam gitu, enggak ya. Tetapi di sini murni etnis ini yang bermasalah. Kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat nih, di sini alasannya kenapa? Apa yang menyebabkan Muslim Rohingya di Myanmar banyak dibenci? Jawabannya ini adalah etnis Rohingya dianggap sebagai sekutu Inggris. Dan dengan penampilan fisik yang mirip orang India, membuat mereka terjebak dalam sasaran kebencian orang Myanmar. Orang Rohingya kemudian dipandang sebagai imigran ilegal yang dibawa Inggris dari India dan Bangladesh. Jadi di sini dianggap adalah imigran ilegal yang dibawa Inggris dari India dan Bangladesh. Berarti kalau gitu artinya mereka ini emang benar-benar bukan orang Myanmar dong kalau kayak gitu ya. Jadi di negaranya saja dianggap dia adalah imigran ilegal juga yang dibawa oleh Inggris dari India dan Bangladesh. Oh, jadi mereka ini adalah orang-orang dari India dan dari Bangladesh, artinya seperti itu. Berarti kalau begitu kesimpulannya mereka bukanlah orang yang dibantai dari negaranya, karena memang mereka bukanlah warga negara Myanmar gitu guys. Karena mereka ini adalah bawaan dan dianggap sekutu Inggris. Itulah kenapa orang-orang Rohingya ini di sana bermasalah. Jadi itulah alasannya. Karena banyak sekali masyarakat Muslim ya yang mengira bahwa orang-orang Rohingya ini adalah orang Myanmar asli. Lahir di situ ya, kayak gitu. Dan mereka ini seagama dan seiman. Namun pada kenyataannya tidak seperti itu ya. Mereka juga berbeda-beda agama lagi. Kemudian ada nih dari Ketua YARA, protes terkait Rohingya seharusnya ditujukan ke pemerintah Myanmar, bukan pengungsi. Nah, di sini harusnya Ketua YARA lah ya yang mengajukan ke Myanmar, bukan nyuruh masyarakat yang protes imigran Rohingya ini untuk protesnya ke Myanmar, karena kan di sini YARA adalah para advokat ataupun para pengacara yang ngerti hukum, mengumpulkan data-data ya, membuat data-data untuk mengajukan permohonan kepada Myanmar agar orang-orang Rohingya ini diterima di sana. Tapi ini malah justru suruh protes ke Myanmar, katanya ada-ada aja ente. Namun kita belum mendapatkan jawabannya seperti apa hasil dari koordinasi dari Menteri Luar Negeri dengan beberapa petinggi negara ya di luar sana. Tetapi salah satu syarat adalah mereka ditampung sementara hanya dalam tempo 1 tahun. Ini disebut 1 tahun wajar aja udah lama ya, apalagi sekarang sudah berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Kemudian kita kembali lagi ke
orang-orang Rohingya yang dianggap oleh Myanmar ini adalah mereka imigran ilegal yang dibawa Inggris, karena dianggap sekutu Inggris, dibawa dari Bangladesh dan India. Karena memang kalau kita lihat sendiri ya, Myanmar itu mereka mukanya sipit-sipit ya, nggak kayak mirip orang-orang Rohingya. Itulah mengapa orang-orang Rohingya ini bisa dapat kita katakan bukanlah kewarganegaraan Myanmar, emang dari negara-negara lain. Ketika mereka diusir dari negaranya, itu bukan berarti pengusiran dari negaranya karena suatu agama. Nah, mungkin saja mereka ada yang berkewarganegaraan Myanmar dikarenakan mereka pada saat tinggal di Myanmar, meskipun dari negara lain, itu mereka punya anaknya di negara Myanmar. Seperti sama kayak orang-orang Rohingya yang ada di Aceh. Mereka adalah orang-orang dari negara lain, kemudian ditampung di Indonesia. Meskipun mereka itu adalah orang luar, tetapi mereka kan ada yang lahir di Indonesia seperti itu. Meskipun tidak menjadi WNI Indonesia, tetapi kan disebut-sebut wah lahirnya di sini. Mungkin di Myanmar juga seperti itu. Dikarenakan mereka ini lahirnya di Myanmar, ya anak-anaknya dianggaplah warga Myanmar. Jadi seperti itu teman-teman sebenarnya ya, bahwa orang Rohingya ini bukanlah berkewarganegaraan Myanmar, tetapi adalah kiriman Inggris dari Bangladesh. Saya putar-putar terus tuh kata-kata ya, biar paham di sini. Karena kalau kita menganggap mereka adalah orang-orang yang seiman, ya seharusnya kita menyelamatkan mereka agar tidak diberikan janji palsu oleh UNHCR. Karena mereka ini oleh UNHCR diberikan harapan, dijanjikan harapan bahwa mereka ini akan ke negara ketiga kan yang menerima mereka, dan orang-orang Rohingya itu mau teman-teman. Tetapi padahal di sini juga mereka ini sudah terkatung-katung lama. Belum lagi pengungsi dari Afghanistan, kan ini masih banyak yang belum terpenuhi janji-janjinya oleh UNHCR. Ada dapat indikasi di sini dugaannya UNHCR ini menyalahgunakan wewenang sehingga mereka yang dijanjikan untuk diberikan negara ketiga ataupun dikembalikan ke negara yang menerima mereka itu tidak dilakukan sampai sekarang, sehingga banyak dari Afghanistan dan negara-negara lain yang berpuluh-puluh tahun yang ada di Indonesia, dan itu sudah ada data-datanya ya teman-teman. Dan orang-orang Rohingya yang ada di Deli Serdang ini waktu ditampungnya itu hanya sementara 14 hari ataupun 2 minggu saja, dan sekarang mereka ini sudah lewat batas waktu dan entah akan nanti dipindahkan kemana. Yang pasti di penampungan Deli Serdang itu mereka hanya 2 minggu dan nanti akan dipindahkan kemana entah kita tidak tahu ya. Yang pasti kita akan cari informasinya seperti apa nanti mereka ini yang ditampung di Balai Mesiraya Aceh ya, yang di Yayasan PMI dan sebagainya, itu akan dipindahkan kemana kita pengen tahu dan kapan mereka akan dikembalikan. Tetapi kalau dari peraturan wajarnya itu katanya sih memang membutuhkan waktu 1-2 tahun teman-teman, yang pastinya lama sih kalau kita tunggu sampai melihat mereka ini dikembalikan.